Jadi kalau ingin tahu siapa Allah, apa Allah, ya tahu dulu lah dari kita. Yang jelas, kalau jawabannya pengen logika, dikasih ayat Quran pun juga tidak bisa. Jadi kalau ingin tahu siapa Allah, apa Allah, ya tahu dulu lah dari kita. Yang jelas, kalau jawabannya pengen logika, dikasih ayat Quran pun juga tidak bisa. Setting lagi. Udahlah, kita juga lama ya nggak nyapa jamaah lah. Kita mulai aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam program Nasabi. Mau nanya? Sabi. Masalahnya nih yang ditanya nggak ada. Nggak tahu nih, posisinya juga di tengah nih. Ya, kita mulai aja deh. Moga-moga nih bisa ditanyakan nih, soalnya ternyata cukup banyak juga ya ini yang sampai hari ini pertanyaan-pertanyaan dari jamaah masuk dengan berbagai macam topik dan keluh kesahnya nih. Orang-orang bermasalah semua ini. Ada yang curhat masalah kehidupannya, ada yang tentang kegalauan. Waduh, ini lama-lama Nasabi kayak jadi tempat pengaduan psikologi nih. Oke deh, kita buka terlebih dahulu biar lebih berkah dan lancar. Semoga jadi datang ini. Berharapnya sih datang. Soalnya masa nanya sendiri jawab sendiri ya kan. Nggak lucu ah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik pemirsa sekalian, kalau misalkan ada yang bertanya yang baru pertama kali ngikutin dan belum tahu caranya, kalau ada pertanyaan apapun seputar kehidupan dalam segi apapun, baik permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan akidah, muamalat, kita siap nampung. Ya, gaya banget ya. Ini serius nggak ada yang datang? Udah lama banget padahal. Ini bener-bener posisi di tengah ini. Kalau sampai nggak datang, ini kayaknya bisa di cancel nih programnya nih. Assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Apa terlambat, guys? Udah mau selesai nih Bu ya. Pertanyaannya udah dibacain ini, tinggal menjawab. Udah selesai. Siap. Oh, geser dan jadi ya. Tadinya kita mau nanya sendiri, jawab sendiri Bu ya. Izin telat. Programnya ntar jadi berubah, nggak Nasabi lagi deh Bu ya. Apa? Nasa telat. Nasazi. Apa tuh? Nasafaz. Nah Bu ya, sehat Bu ya. Alhamdulillah. Ini perjalanan jauh atau gimana Bu? Dari habis baru turun Bu ya? Habis makan somai. Oh, iya. Banyak kulineran di sini sih Bu ya. Iya tuh, godaan perut kita. Tapi udah terisi energinya, berarti siap untuk menyapa kembali jamaah Bu ya. Silakan Bu ya, sapa dulu. Tadi saya udah nyapa lama banget ini soalnya. Ini jamaah udah lama sekali nggak kita sapa Bu ya. Jadi boleh Bu ya tambahkan sedikit klarifikasi Bu ya, kenapa Klarifikasi. bisa baru. Sebentar. Pemirsa, teman-teman semua, sahabat Tok Ribat Nuraniyah. Setahun udah kita gak jumpa. Iya bener. Setahun udah gak jumpa. Jadi Bu ya Alhamdulillah sekarang 2025 kemarin. Dimensi yang baru. Jadi cukup jauh perjalanannya. Oke, mohon maaf ya semua, kita terlambat. Bukan kita, saya doang sih. Betul. Silakan kembali, Ustaz Faiz. Nah ya baik, klarifikasinya cukup. Dan ini Bu ya, pertanyaan-pertanyaan dari jamaah-jamaah online kita cukup banyak sekali. Seperti yang tadi saya awal-awal nyampein ini lama-lama jadi kayak lembaga psikologi Bu ya. Kita harus menyelesaikan masalah. Masalah apa tuh? Banyak banget masalah psikologi. Bu ya. Pertanyaannya cukup memberatkan. Tapi kita mulai Bu ya dari yang bisa menghadirkan pengenalan kita kepada Rasulullah lebih mendalam. Jadi ini ada pertanyaan dari Taufik Hidayat sesuai namanya Bu ya. Jadi dengan terjawabnya pertanyaan ini, semoga kita termasuk jamaah-jamaah sekalian akan mendapatkan hidayah dan taufik. Amin. Tapi bukan ini ya. Nah ini dari Taufik Hidayat di Cakung, Jakarta Timur. Sebenarnya ada dua pertanyaan Bu ya.
Yang pertama itu berkaitan dengan Tuhan Allah itu apa? Apakah sosok? Ngapain nanya-nanya gitu, Bu ya? Nggak boleh kayaknya. Tapi nanti kita dengarkan bagaimana cara Buya memahami tentang Allah itu apa. Dan yang kedua, Bu ya, masih dari Taufik Hidayat ini, Bu ya. Ini cukup menarik, Bu ya. Apa esensi sholat dan sholawat? Nah, dan apakah memiliki arti dasar yang sama? Kenapa kita disuruh untuk selalu membaca sholawat? Mungkin dia bergerak juga, pertanyaannya berangkat dari kalimatnya kali. Sholat itu mungkin sama. Iya. Nah, makanya dikaitkan apakah esensinya ada keterkaitannya atau enggak, apakah dasarnya sama. Itu, Bu ya. Baik. Oh, ada ini. Tolong jawab pertanyaan ini dengan logis. Logis. Ada syaratnya. Emang Allah bisa dilogis-logisin? Kalau Ya, Bu ya, Masya silakan, Bu Allah. ya. Ini bukan Taufik Hidayat kita kan? Iya. Nah, harus dikonfirmasi nih, Tapi jangan ini sampai dicakup. dia. Baik. Silakan, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berharap jawaban yang memuaskan logika belum tentu ya. Tapi biasanya kepuasan itu bukan pada logika biasanya. Apa, Bu? Karena logika akan terus bertanya dan bertanya. Nggak Meskipun puas-puas ya. nggak puas-puas. Meskipun dia selesai diberikan jawaban, dia akan mencari pertanyaan baru. Oke, follow up. Nah, gitu. Ya follow up. Betul. Tapi yang merasakan kepuasan itu batin kita. Oke. Jadi kalau pertanyaannya tadi pertanyaan apa Allah atau siapa Allah? Iya. Makanya tuh Tuhan Allah itu apa? Apakah sosok? Tuhan Allah itu apa? Bukan siapa kan? Apa gitu. Oke. Maka pertanyaan yang pantas itu tanya dulu diri kita apa? Diri kita Kayaknya siapa? ada yang lebih pantas lagi, Bu ya. Taufik Hidayat ini apa ini? Tapi ini apa? Ya. Diri kita ini apa gitu. Eksistensi kita ini betul-betul ada nggak sih? Gitu. Oh ada, bisa cubit kok gitu kan. Bisa cubit, sakit. Ini ada katanya. Nanti dikubur, berubah. Jadi hancur. Jadi apa? Tinggal lagi tulang-tulang. Ya, tinggal ajabuz zanab kan yang terakhir itu tulang apa tuh tulang ekor ajabuz zanab yang kata Rasulullah itu tetap enggak hancur di dalam tanah. Ajabuz zanab namanya. Di tulang ekor itu. Nah, jadi sebelum mempertanyakan apa Allah, tanya dulu apa kita. Sebelum tanya pertanyaan siapa Allah, tanya dulu siapa kita. Kan berangkat dari pahamnya Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Siapa yang ingin kenal Allah, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan diantarkan untuk mengenal Allah. Kalau kita tahu siapa diri kita, insya Allah kita akan tahu siapa Allah dan apa Allah. Allah sosok ya, enggak sosok. Kalau Allah sosok itu meniscayakan kepunahan. Sosok itu meniscayakan ada awal. Sosok itu apa sih? Ya, gini aja lah kita gambarin. Ini sosok dulu nih. sosok tuh, Bu ya. Sosok ada dimensi. Sosok itu meniscayakan dimensi. Jadi harus untuk selain makhluk kali, Bu ya. Jadi kalau nama sosok itu pasti ada dimensi, ada sisi awal, sisi akhir, atas ada bawah, ada isi, ada luarnya. Gitu sosok. Itu kalau kita mengatakan apakah Allah bersosok atau tidak, ya enggak sosok seperti kita bayangkan. Allah itu hanya bersifat ada. Allah itu eksis. Kita kalau ngaku eksis, toh kita nanti juga binasa. Gitu barangkali ya. Ya Allah itu apa bahasanya itu? Transenden ya, sering sampaikan oleh Abu. Kalau di bahasanya Abu ya. Transenden. Jadi kalau ingin tahu siapa Allah, apa Allah, ya tahu dulu lah dari kita. Yang jelas, kalau jawabannya pengen logika, dikasih ayat Quran pun juga tidak bisa. Nah, tetap aja karena ayat Quran itu sasarannya keimanan. Nah, kemudian Allah ciptakan alam. Kan sederhananya alam itu adalah untuk seseorang tuh berpikir, oh ada toh penciptanya. Dan alam pun bertingkat-tingkat kan dari yang besar sampai yang halus, makro sampai mikro. Nah, sisi terkecil makhluk itu apa sih? Ya tanyalah sama ahli-ahli nuklir, ahli-ahli atom. Mereka itu pasti akan pada ujungnya akan mengatakan, akan mengakui kok ada energi yang membuat benda terkecil di alam ini kok bisa bergerak. Nah, kemarin kan sempat kita diskusi juga sama ahli nuklir. Jadi Ribat ini alhamdulillah teman-teman Banyak punya ahli nuklir. Kita bukan bikin bom, bukan. Bikin bom ahli nuklir, ada lagi aktivis nuklir, ada sambil ambil doktoral nuklir, ada
sempat kita memang diskusi masalah ada atom, kemudian ada proton, ada neutron, ada elektron, terus ada lagi temuan yang lebih kecil lagi tuh. Dan ternyata semuanya bergerak. Itu percaya mereka itu nggak punya daya juga untuk bergerak secara independen, makhluk-makhluk itu. Mereka pasti ada menggerakkan. Nah, yang itu saja kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang, nggak bisa. Mikroskop pun belum nggak cukup untuk melihat makhluk kecil itu. Nah, apa? Mungkin kita katakan energi. Allah itu sebuah energi. Gimana emang bisa kita katakan energi? Tapi Allah lah mencipta energi. Nah, berarti Allah bukan energi. Allah itu ya Tuhan gitu aja. Karena kalau misalkan Allah itu pasti berbeda dengan ciptaannya. Jadi kalau misalkan apakah energi, kesimpulannya demikian. Demikian. Jadi lihat saja karakter kita makhluk, Allah tidaklah begitu. Nah, itulah Allah. Apa itu? Ya udah ke sesuatu yang bukan menjadi karakter makhluk, itulah Allah. Makhluk kan bukan kita aja. Langit makhluk, bumi makhluk, angin, udara ini makhluk, air makhluk, api. Semuanya memiliki rasa, memiliki kalau manusia ya ada ukurannya. Allah bi khilafi dzalik. Mahma tasawwarta bi balika, wallahu bi khilafi dzalik, kata Sayyidina Ali. Bagaimanapun, apapun yang kau bayangkan dalam pikiranmu, meskipun kita membayangkan tentang Allah, itu bukan Allah. Jadi apa Allah itu? Segala sesuatu yang di luar jangkauan diri kita. Itu kayaknya logis tuh, ya. Itu logis gitu. Memuaskan logika itu logis. Karena kalau nggak kayak gitu kan pasti jadinya terbatas. Jadi kalau mau dikasih definisi Tuhan Allah itu apa, mungkin jawaban tadi tuh, ya. Pokoknya sesuatu yang di luar pikiran kita yaitu. Betul. Jadi ketika kita menghendaki pertanyaan apa dan siapa Allah, kemudian kita berharap logis, maka logika kita lebih besar dibanding Allah. Nah, itu ya kan? Kunci juga tuh, ya. Kunci apa? Kunci T. Itu masa lalunya dokter kita barangkali ya. Iya. Kunci T. Nah. Ya benar kan? Betul. Kalau Allah dilogikakan, lalu logika kita merasa meliputi Allah, berarti hebat logika kita. Allah menjadi jadi bahan bedahan akal lah. Artinya pertanyaan awal sama keinginan untuk dijawab dengan logis itu udah kontradiksi sebetulnya. Karena nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Iya. Berarti lanjut aja, Bu, ya, ke pertanyaan kedua. Biar agak lebih ini. Sholat kayak gini dan, jadi ini. Sholat dan sholawat. Ya, secara bahasa, asal katanya sama. Sholat bermakna sholat. Sholat juga bermakna sholawat. Tapi secara ilmu gramatikal Arab, kalau sholawat, kata sholat bermakna sholawat pasti ada ala. Iya. Iya, sambungannya gitu, Bu. Iya. Tapi sholat jenazah juga ala kok. Mensolatkan. Usolli. Nah, usolli sholat al-janazati ala hadzal mayyit. Untuk mayit ini tetap aja pakai ala. Jadi gimana, Bu, yang mengkombinasikan? Gimana? Maka titik temu antara keduanya adalah sama-sama doa. Sama-sama doa. Salat itu ya makna as-salat itu juga doa. Salat pada Nabi Muhammad itu juga doa. Tapi salawat Allah kepada Nabi Muhammad itu namanya rahmah. Salawat kita kepada Nabi Muhammad itu doa. Doa untuk apa? Bukan semakin memuliakan Nabi, bukan. Untuk kita sendiri. Untuk menanamkan kemuliaan Nabi pada diri kita. Itu kalau Allah bersalawat kepada Nabi itu namanya Allah semakin membuktikan sayangnya kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, kalau malaikat bersalawat kepada Nabi namanya penghormatan, ihtiram. Penghormatan atau ihtiram, respect kepada Nabi Muhammad. Karena kepatuhan mereka juga kepada Allah. Allah aja bersalawat, masa anda nggak bersalawat? Apalagi kita harus bersalawat dong. Jadi titik temu antara salawat dan salat itu adalah pada makna doa. Doa lah itu. Nah, sama-sama doa. Terus apa yang apa dong membedakan salawat dan salat? Yang membedakannya ini ya aktivitas zahirnya. Aktivitas bentuk ini. Bentuk pengamalannya. Kalau sholat yang dimaksud adalah gerakan-gerakan kita itulah yang sholat seperti sholat fardu, sholat sunat. Barangkali itu aja sih. Iya, itu aja. Karena logis loh. Kecuali kalau membahas masalah rasa bisa panjang jawabannya. Itu masalahnya. Karena minta logis gitu aja. Kuncian masalahnya. Jadi kalau teman-teman ini atau jamaah-jamaah ini pengen jawaban yang lebih zauki, nah gitu.
Maka Sifat semestinya rasa. pertanyaan Nggak usah dibatas-batasin gitu. mohon jawab dengan zauq. Itu beda, pasti beda jawabannya. Tapi karena pertanyaan jawabannya mintanya logis, ya udah logis segitu-gitu aja udah. Apalagi kalau misalkan jawabannya dengan singkat, ya udah langsung selesai. Oke, baik. Tapi semoga itu bisa memberikan pencerahan dan bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan taufik dan hidayatnya, Bu ya. Sekarang kita seberang, Bu ya, ke pakai pesawat dulu, Bu ya, Mana? ke ujung, ke ini tempatnya pengantin baru kemarin, Bu ya, di Pasaman. Oh, sama. Iya, ini Dikirain di kamar pertanyaannya. ini. Pertanyaan kita ke Pasaman dulu, Bu ya. Ini sekarang kita Pasaman tuh enggak tuh artinya. Pasa itu tahu nggak artinya? tahu ya Pasaman ya. Pasa. Pak Saman. Pak samaan Pak gitu. Itu sejarahnya itu, Bu, Pasa ya, itu kan? pasar. Oh, pasar. Bahasa Minang, pasar itu pasa, man itu manusia. Pasar Pasamen. manusia. Pasamen Superman. Kira ini Bu, apa human trafficking, Bu ya? Lanjut. Gawat. Oke, Bu ya, ini dari Ibu Rahmi dari Pasaman. Ini berkaitan dengan muamalat, lebih spesifiknya lagi berkaitan dengan zakat. Ini kayaknya ibunya tuh banyak uang kayaknya, jadi terus nyicil ya untuk membayarkan zakatnya. Tapi yang pertanyaan di ujung nih, Bu. Saya bacakan aja, Bu ya. Assalamualaikum, Bu ya. Izin bertanya, Bu ya. Ini masalah zakat harta. Setiap bulan sebelum saya menggunakan uang gaji yang saya peroleh, saya selalu keluarkan zakatnya terlebih dahulu, yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan, dan sisa-sisa uang tersebut ditabung. Nah, itu pembukaannya. Nah, inti pertanyaannya itu adalah, apakah uang tabungan yang sudah terkumpul tadi masih harus dikeluarkan kembali zakatnya setiap tahunnya? Tentunya kalau misalkan udah sampai nisabnya dan mahaulnya gitu, Bu ya. Nah, itu pertanyaannya. Apakah atau udah tercukupi dengan zakat cicilan tadi, Bu ya? Zakat cicilan. Kredit namanya, Bu. Kayaknya ada bikin baru nih, zakat kredit. Zakat itu istilahnya zakat profesi itu. Iya. Zakat profesi, zakat penghasilan bulanan. Ada satu ulama kontemporer yang mengatakan ada zakatnya kayak begitu. Jadi setiap menerima gaji dengan standar nisab hitungan bulanan, maka dia sudah bisa mengeluarkan 2,5% dari gaji yang diterima. Itu yang disilahkan oleh orang sekarang itu zakat, Zakat profesi itu profesi. zakat. Itu. Kemudian dia memiliki uang udah zakat nih, kemudian dia belanja. Kelebihan gajinya itu disimpan kan, Iya. disimpan, akhirnya terbentuklah sebuah kumpulan uang menjadi tabungan, dan ternyata pada ujungnya nilainya mencapai nisab lagi tuh, lebih kurang 90 juta tuh kalau salah sekarang nisab itu. Oke. Jadi kalau orang di bawah 90 juta itu enggak belum ada kewajiban zakat. Masalahnya dia sudah berzakat secara bulanan, profesi mungkin dia mengikuti mazhab profesi nih. Kemudian ada uang terkumpul, uang terkumpul itu dizakati lagi enggak? Maka jawabannya dalam sebuah hadis, idza hala 'alaihil haulu fa 'alaihi zakah. Jika sudah tercapai haul dari uang yang terkumpul, yang dia sendiri, uang itu sendiri mencapai nisab nih. Oke. Uang terkumpul itu mencapai nisab. Genapnya 1 tahun dia zakati lagi. Jadi tidak ada urusannya dia dulu pernah berzakat. Apa buktinya? Sekarang Ustaz Faiz memiliki uang 1 M. Misal Satu itu berapa? satu megabyte. 1 miliar. 1 juta aja lah gampang. Oke. 1 juta. Kemudian genaplah 1 tahun memiliki uang 100 juta itu. Berarti zakatnya sekitar 2.500.000. Berarti tersisalah uangnya berapa? 97 juta Ya, 500. 97 juta 500 ini bertahan lagi nilainya sampai tahun berikutnya lagi. Atau mungkin bertambah. gitu. Atau dia kembali lagi menjadi 100 juta karena ditambah-tambah lagi kan. Tahun depan dizakati lagi. Yang itu juga berarti digabung gitu, Bu ya? Iya, nilai realnya nanti dizakati lagi. Maksudnya apa? Jadi sesuatu yang dahulu sudah dizakati tidak menggugurkan zakat Di tahun berikutnya karena sebabnya muncul lagi. Sebab wajib zakatnya muncul lagi. Haul sama nisabnya gitu, Bu ya? Kayak kemarin kita udah pernah sholat zuhur, ngapain sholat zuhur lagi? Ah, ini biasanya itu, Bu ya, tanya, udah sholat belum? Udah, kapan? Kemarin. Nah, itu Udah pernah jadi maksudnya sesuatu yang sudah ada dilakukan sebelumnya mengikuti sebab muncul kewajibannya Tidak dilakuin nih. Kemudian datang lagi sebab yang sekarang tergelincir di masuk matahari misalnya. Maka dia kewajiban yang baru. Oke. Kewajiban baru sama seperti zakat. Nah, terakhir masalahnya sekarang ini adalah dia sudah berzakat bulanan. Kemudian dia mau
uang dikumpulin berzakat lagi. Nah, dalam kondisi ini ada sebuah hadis Nabi, nama kalau tidak salah lafaznya begini, la thuna fi zakah. La thuna. Iya. La thaniyata fi zakah, la thuna. Enggak boleh ada double zakat dalam 1 tahun. Oke. Kalau memang Ibu Rahmi sudah memiliki uang yang terkumpul dalam 1 tabungan fokus, maka bulanannya enggak usah lagi. Enggak usah lagi. Ya, artinya bisa diperhitungkan dulu gitu Bu ya. Emang nggak usah aja, nggak usah potongan lagi 2,5% setiap bulan, nggak usah. Oke. Nggak usah, karena itu namanya double zakat, bahkan triple zakat. Dalam 1 tahun yang sama itu nggak boleh. Jadi fokus aja pada zakat tahunan udah. Berarti nunggu aja 1 Terima tahun. gaji sebulan, belanja kek. Udah kalau ada tabungan kumpulin. Terima lagi bulan besok gaji, belanja. Ada tabungan, tabung lagi. Tahun berikutnya totalin tuh semua tabungan kita. Oke. Kali 2,5% itu zakatnya. Jadi kalau sudah punya tabungan sendiri mencapai nisab, nggak usah lagi yang namanya zakat bulanan, karena double zakat tuh nggak boleh dalam 1 tahun yang sama. Nah ini menarik Bu ya. Tadi kan Buya dengan jawaban kayak gitu. Nah ini saya sempat teringat terus saya coba mastiin dengan searching nih Buya nemu. Nah gimana kalau mekanismenya itu adalah dipotong lewat lembaga yang berwenang dari pemerintah. Jadi kayak langsung dipotong pas terima gaji itu udah potong, tapi bilang itu adalah pemotongan zakat profesi, tapi langsung misalkan diambil sama pemerintah terus dikelola sama yang mungkin lembaga yang berwenang kayak Basnas gitu ya. Ya itu kan kita nggak Iya, nggak bisa gitu ya. Itu gimana Bu? Misalnya kasus tadi, tahun kedua kita nggak pengen lagi nih. Tahun kedua kita nggak motong lagi karena udah berzakat tahunan gitu kan. Tahun pertama oke lah, dia berzakat, akhirnya terkumpul uang tersendiri secara tabungan. Tahun berikutnya saya sudah bilang tadi, jangan usah lagi diambil, nggak usah lagi dipotong 2,5% bulanan, tunggu aja zakat tahunan. Tapi secara instansi dia bekerja dipotong ini. Nah itu. Ya udah jadi sedekah. Mau nggak mau. Itu aja. Karena nggak bisa juga kan kita bukan hal yang gampang tiba-tiba mengubah kebijakan iya, kan bukan wewenang kita. Oh, saya nggak mau Pak, jangan dipotong, nggak bisa kadang-kadang begitu. Berarti anggapnya sedekah gitu Bu ya. Ya maksudnya begini, negara kita itu belum sepenuhnya mengikuti syariat Islam itu aja. Oke. Gitu aja. Iya, memang belum sepenuhnya mengikuti syariat Islam. Nggak masalah. Oke, nah, jadi seperti itu Bu ya. Jadi kalau memang itu bergeraknya atau dilakukannya secara pribadi dan memang dari bukan unsur dari luar, yaitu seperti tadi aja. Itu juga kan nanti dia bisa memilih. Iya, betul. Dia kerja swasta, yang mana swasta ini nggak ada kesepakatan dengan betul. Menak, lembaga zakat. Ya ketika gaji dibagikan dikirim 4 juta, ya 4 juta, nggak pernah potong-potongan. Nah, itu bisa dia memilih tuh. Dia nggak mau lagi, nggak ngepotong lagi 2,5% sebagai zakat. Fokus aja sebagai zakat tahunan, itu dia bisa. Tapi kan Buya tadi niatnya, jadi saya keinget lagi. Kalau Buya kan tadi bilangnya diniatin dia sedekah nih Buya. Tapi kalau dibilangnya tuh boleh atau enggaknya dengan cara nyicil, sehingga karena memang udah mau nggak mau karena dipaksa, tetap perlu dikeluarin lagi kan berarti Bu ya? Karena mau nggak mau gitu. Enggak, kan uangnya udah hilang. Yang dizakati itu uang dalam genggaman kita. Iya, maksudnya kan itu kan udah diambil karena dari bahasanya lembaga pemerintahnya potongan tuh pajak. anggapnya tuh ya zakat profesi lah gitu. Dan ternyata terkumpul juga ya, mau nggak mau tetap dikeluarkan juga Bu ya? Atau gimana berkaitan terkumpul kan uangnya kan? Maksudnya Faiz nanya tuh yang uang yang udah pernah diberi itu dihitung lagi gitu. Oh enggak, bukan. Jadi kan itu udah diambil sama pemerintah sebagai zakat profesi bahasanya. Nah, terus kan masih ada sisa kemudian menabung dan ternyata sampai di haulnya nisabnya juga sampai. Mau nggak mau tetap dikeluarkan juga kan, Bu? Oh iya, tetap sama. Walaupun dengan yang tadi redaksi yang lah. Iya la sunna fi zakah. Dia tetap aja fokus sama zakat uang yang ditabung. Yang real uang dia punya. Iya. Jadi uang yang sudah dipotong-potong pemerintah itu nggak usah dihitung juga. Nggak usah dihitung. Ya gitu ya. Jadi kalau misalkan karena tidak ada unsur dari pusing luar, nggak direktur? Ya gitulah. Kan direktur kita pusing dengan bab zakat ini. Ya, dia bukan pusing mikirin zakatnya Bu ya. Apa? Nggak sampai nisabnya Bu ya. Berarti kita berharap jadi mustahik semuanya ya. Kacau. Oke Bu ya. Nah, semoga menjawab Ibu Rahmi di Pasaman. Nah, sekarang kita pindah ke bab lagi. Sekarang berkaitan dengan adab tasawuf dan ketorikohan, Bu. Ini babnya adalah wudhu dari Ardi. Kita geser lagi ke timur di Sulawesi Selatan.
Dari Ardi, pertanyaan berkaitan dengan wudhu, Bu ya. Syarat sahnya sholat ialah berwudhu dari semua anggota tubuh Terus yang dibasuh. Beri kami penjelasan dari sifat unsur dan perspektif syariat, tarekat, hakikat, marifat. Oh, boyong semua ini. Ini kayaknya nggak cukup waktunya. iya. Tapi singkat aja mungkin, Bu ya. Jadi syarat sah sholat suci diri dari hadas dan najis begitu. Oke. Bukan suci diri dari wudhu, bukan. Suci diri dari hadas dan Kan ini najis. agak bingung baca pertanyaan. Iya. Oke. Kemudian hadas itu ada hadas kecil, cara menghilangkannya adalah wudhu. Hadas besar, cara menghilangkannya adalah mandi wajib. Kalau di badan kita bernajis, menghilangkannya adalah dengan air mutlak gitu. Benda ya, najisnya harus dihilangin gitu. Kemudian apa? Penjelasan dari sisi syariat, sisi syariatnya. Yang penting begini, syariat, thariqah, agama, ma'rifat itu nggak bisa dipisahkan, itu satu kesatuan. Nah, satu kesatuan. Tapi mungkin maksudnya kalau diurai bagaimana gitu kan? Seolah-olah dia sosok yang berbeda-beda nih, syariat apa, thariqah beda lagi, agama beda lagi, syariat, ma'rifat beda lagi. Ya kalau diurai ya seperti itulah. Tapi sejatinya dalam syariat ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifah. Dalam thariqah ada syariah, ada hakikat, ada ma'rifah. Dalam hakikat ada syariah, ada thariqah, ada ma'rifah. Dalam ma'rifat ada syariah, ada thariqah, ada hakikat. Ini satu kesatuan. Nah, kita berwudu. Unsur syariatnya apa? Kita patuh kepada Rasulullah yang telah mengajar yang Allah katakan di Al-Quran bagaimana cara kita membasuh. Thariqahnya kedisiplinannya. Jadi di bagian akhir rukun wudu itu kan ada keterangan tertib. Tertib itu spirit thariqah. Thariqah itu mengajarkan diri kita disiplin. Nggak boleh loncat-loncat. Nah, kepatuhan kita mengurutkan wudu. Kenapa nggak dari kaki aja, dari muka aja? Kepatuhan kita mengikuti itu dorongan thariqah. Thariqah mengajarkan kita disiplin. Nah, hakikahnya adalah kita membasuh muka. Tujuannya apa? Hakikah itu nggak jauh dari hikmah. Membasuh muka niatnya apa? Niat semoga Allah menggugurkan dosa mataku, dosa lisanku. Itu hakikahnya. Nah, itu yang membasuh zahir. Nah, makna hikmahnya di situ. Ma'rifatnya, apa ma'rifatnya? Secara ma'rifat itu artinya apa sih? Ma'rifat itu kan mengenal. Mengenal Allah. Jadi kita membasuh muka itu seakan-akan kita mencahayai diri kita dengan salah satu makhluk Allah yang namanya air yang suci dan mensucikan. Kita cahayai diri kita supaya apa? Supaya beradab kepada Allah. Pantaslah kita menghadap pada Allah gitu. Ya Allah kan sejatinya nggak butuh juga kita wudu. Allah tahu kok hati kita. Tapi Allah menghendaki kita berwudu. Masalahnya berwudu itu Allah juga yang menyuruh kita di Al-Quran. Allah kan objek marifat kita. Ya kan? Dan kita ingin bermarifat kepada Allah. Sementara Allah sendiri beliau juga yang mengajarkan kita tentang syariat wudu. Nah, jadi ada ma'rifat dalam kita berwudu zahir itu. Nah, kita menghadap Allah mau sholat, ya patuh aja dengan wudu kita. Merasa memantaskan diri lah. Meskipun dengan segala kelemahan kita, masa memang bisa wudu lalu kita tiba pantas menghadap Allah? Enggak juga gitu. Membasuh cuma itu doang, muka, tangan, usap rambut, telinga, kaki. Memang dengan itu modal langsung marifat pada Allah kan enggak juga. Tapi kita ada sisi upayanya lah. Meskipun 0,00% upaya kita. Nah, sedikit tapi ikhlas, berharap ridho Allah, Allah pandang itu yang sedikit itu. Kan sebetulnya nggak ada hubungan kan antara wudu dengan marifat Allah kan? Iya. Apa hubungannya basuh-basuh muka dengan kenal Allah? Nggak ada sebetulnya. Tapi disimbolkan wudu kita supaya kita pantas menghadap Allah, bersih gitu kan. Itu sisi kemarifatan wudu diantaranya. Banyak baik. Di samping nanti ada istilahnya wudu batin, ada istilahnya nanti wudu ruh, ada lagi itu nanti. Boleh, ya. Mahal nah, itu direktur gitu bagian mahal nanti itu yang bahaskan itu. Nah, makanya yang tadi ya berkaitan dengan membasuh muka, menggugurkan dosa dan sebagainya. Kayak ada pertanyaan yang agak nakal berkaitan dengan wudu ya. Kok misalkan buang angin yang bikin masalah tuh bukan muka, yang suruh bertanggung jawab tuh mukanya, tangannya.
Makanya. Jadi ternyata dari si hakikatnya sendiri pun kalau misalkan dilihat ternyata misalkan membasuh muka bukan sekedar bikin mukanya bersih. Jadi sebenarnya nggak pas juga ya Bu ya kalau misalkan kamu kok hasilnya bercahaya banget sih. Skincare-nya pakai apa? Pakai wudhu doang gitu kan. Itu sepertinya agak terlalu mengkerdilkan nilai sebenarnya wudhu. Padahal itu untuk benar. Membersihkan, ya memang terlihatnya tuh nanti yang kalau di hadis kan yang bekas-bekas ya apa namanya al-ughril muhajjalin ya Bu ya. Kan itu kan kelihatannya tuh di sana Bu ya. Jadi kayaknya bohong banget deh kalau misalkan karena wudhu. Ya gitulah. Jadi tapi masalah kinclongnya wajah karena wudhu itu hanya bahasa Abu yaitu faidahnya. Faidah. Tamaratnya, buahnya. Tapi tujuan wudhu bukan itu. Bukan itu. Gitu. Ya. Tapi kalau misalkan ditariknya yang penjelasan tadi yang ghulul muhajjalin mungkin beneran kinclong di sana kali Bu ya. Oh betul. Jadi betul. Kinclongnya tuh kinclong di sana. Jadi amal zahir secara dunia, secara rohani itu punya dimensi nyata lagi. Di dimensi yang sekarang kita belum merasakan. Iya, entah paralel lah namanya, entah apalah gitu kan. Seri paralel cuma listrik gitu. Terus Oke, masih ada waktu Pak Direktur? Oke, baik. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan penutup kali Bu untuk sesi kali ini. Ini dari Poris, dari Aca. Jauh banget di Prancis ya. Iya, Poris. Iya, Poris di Cipondo. Oke ya. Ini berkaitan dengan ada torikoh juga, ketorikan berkaitan dengan riyadhah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yasi, semoga selalu merahmati. Saya di sini mau bertanya jika kita selalu merahmati apa? Iya, merahmati Bu ya dan keluarga. Semoga Allah. Iya, semoga Allah. Ya wa iyyakum jami'an. Nah. Saya di sini, ya saya juga di sini. Terus mau bertanya, jika kita sudah ditalkin dan menjalankan riyadhah, apa yang guru kita ajarkan, akan tetapi kita jarang taklim ataupun ikut ngaji karena 1-2 hal, bekerja dan lain-lain. Nah, apakah dengan kita masih terus berriyadhah yang tadi ditalkinkan zikir apa yang kami masih tetap apakah dengan terus berriyadhah zikir apa kami masih tetap bersambung dengan guru? Apalagi guru pernah berkata yang penting ngaji, sementara kita ngaji hanya mendengarkan melalui online. Seperti itu Buya yang saya rasakan. Semoga ada titik cerah. Ini sebenarnya lagi dalam titik gelap nih untuk saya. Makanya butuh dicerahkan. Iya. Kayaknya brightness-nya kurang gede tuh Bang. Iya siap. Nah, silakan Bu ya. Coba untuk baca pertanyaan terakhir itu. Apakah masih tetap bersambung dengan guru? Kan sementing kita ngaji kata guru terus. Yang penting kita ngaji. Yang penting kita ngaji, kita ngamalin tapi kita nggak pernah datang ngaji, ngajinya cuma online. Itu jawabannya ada di situ. Di mana? Yang penting kita ngaji online. Ya ngaji itu namanya. Oh iya. itu kan ngaji. Kadang pertanyaan itu jawabannya udah ada pertanyaan sendiri. Iya, kalau sendiri jawab sendiri nih. Kehijab pertanyaan sendiri. Jadi zaman sekarang itu Abu ya pernah nyampaikan kalau memang tidak ada halangan hadir, kalau tidak ya manfaatkan wasilah limpahan ilmu Allah kepada ahli teknologi, terciptalah YouTube. Nikmati aja meskipun yang punya itu orang sebelah, nggak masalah. Ilmu Allah juga kok. Masa gara-gara yang bikin orang kopar kapir misalnya begitu kan. Dulu kita nggak mau boikot YouTube. Yang ngomong boikot pakai YouTube juga. Ya kocak. Gitu. Demonya pakai Instagram lagi. Mau pakai Instagram gitu. Jadi itu juga ngaji insya Allah. Ya. Nggak sesaklek itulah kita bertorekoh. Beribat tuh nggak sesaklek itu. Ya, tapi sesekali kalau udah masa sih nggak punya waktu buat sebulan sekali gitu kan. Nah, itu tuh masalahnya. Nanti jumpalah sama Datuk Edward. Ya. Nah, ini orang Prancis beneran ya? Asli tuh orang Paris. Oke, jadi tetap dihitung. Jadi walaupun datangnya secara hadirat Bu ya, namanya hadirat Bu ya, karena hadirnya secara out Bu ya. Oh, hadirat. Jadi walaupun hadirat ya tetap dihitung ngaji ya. Gitu Bu ya. Hadirat. Oke. Notifikasi azan sebagai pertanda kita harus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada sesi yang berikutnya, masih dalam program yang sama Nasabi, dan kembali kita
mengajak kepada jamaah-jamaah sekalian, saat ini Ribat sedang mengadakan pembangunan surau di Buaran. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian yang ingin ikut berpartisipasi mensukseskan program ini bisa menyalurkan wakaf terbaiknya melalui informasi yang terdapat di bawah ini. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.